Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beribadah, sukacita dan sehat-sehat bersama dengan keluarga terkasih, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tetap ada di dalam rumah untuk menyaksikan tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, peringatan Tuhan, pembelajaran daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu kedua sesudah masa raya Pentakosta mengajar kepada kita, disampaikan kepada kita berdasarkan kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Tema yang mungkin menyaksikan tentang apa yang dinyatakan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-55 sebenarnya adalah tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Kita mau belajar berjanji dengan berdamai. Dua hal ini adalah hal yang berbeda. Tetapi dua hal ini dimungkinkan dan memiliki keterkaitan. Ketika berjanji dan dinyatakan, maka ada hal kondisi dampak dari pernyataan, ketepatan, pemenuhan dari apa yang disampaikan sebagai janji. Janji katanya hutang, makanya harus dilunasi, harus dituntaskan, harus dipenuhi. Itu hal yang menjadi pernyataan dari bahagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50 yang sudah kita baca tadi berisi tentang perjanjian antara Yakub dan juga Laban. Yakub orang yang bekerja kurang lebih 21 tahun di tempat di keluarga Bapak Laban. Artinya Laban adalah ayah mertuanya, keluarganya sendiri. Disampaikan di sana bahwa ketetapan hati Yakub untuk kembali pengejaran Laban yang disatakan karena Yakub pergi dari Laban. Sampai pada akhirnya ketika mereka berjumpa, mereka kembali melihat, mereka kembali meneliti apa yang sudah terjadi dan dialami. Ketidakcocokan, ketidakpercayaan, ketidakdamaian membuat mereka hidup dalam tidak sejahtera. Oleh karena itu muncul pertengkaran, muncul kegelisahan, dan hal yang harus dilakukan adalah mereka masing-masing menunjukkan sikap yang harus mereka nyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, digambarkan di ayat 43. Laban berusaha untuk mengejar Yakub dan semua istri dan anak-anak. Ia berhasil menjumpai Yakub di Gilead, di sebelah timur sungai Yordan. Ada perbedaan mendasar ketika bicara soal cara pandang Yakub dan juga cara pandang Laban tentang kedekatan, tentang keluarga, tentang anak istri, dan tentang segala sesuatu yang ada dalam hidupnya sebagai harta kekayaan. Yakub memahami harta kekayaannya adalah keluarganya, istri, anak-anak, orang-orang yang mensupportnya sehingga dia boleh ada, dia boleh berjalan dan melewati segala sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Bahkan dia boleh mendapatkan hal yang terbaik dan berhasil tercukupkan. Tetapi berbeda dengan Laban. Laban memandang bahwa istri Yakub, Rahel dan Lea adalah miliknya.
Tidak beda ya dengan memandang sebagai materi. Laban memandang bahwa apa yang dibawa oleh Yakub adalah miliknya. Oleh karena itu dia tidak rela, dia mencari, dia mengejar gitu ya. Dia diliputi rasa takut bahwa Tuhan yang disembah oleh Yakub ya akan menolong Yakub, akan menjauhkannya dari anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya diingatkan bahwa Laban didatangi oleh Tuhan dalam mimpinya, yang mengatakan bahwa Laban harus menjaga sikapnya. Laban tidak boleh berkata-kata yang menyakiti atau mengata-ngatai Yakub kalau ingin berjumpa dengan Yakub. Artinya adalah bahwa Allah mengetahui apa yang akan Laban lakukan. Dan sebenarnya juga Tuhan sudah mengetahui apa yang akan Yakub lakukan. Yakub akan pergi karena ketidaktahanannya atas sikap yang dibuat oleh Laban. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub ketika berjumpa dengan Laban, pada akhirnya dia luluh ya, melihat Laban sebagai orang tua, melihat Laban tetap punya hal yang baik, memperhatikan hal-hal yang menyangkut kehidupan keluarganya. Yakub merendahkan hati. Yakub menyetujui apa yang dilakukan dan akan dibuat dalam kebersamaan dengan Laban. Mereka buat perjanjian. Nah, janji lewat tugu. Dibuat tugu, dibuat tumpukan batu. Di sana dikatakan tugu itu dinamai Yegar Sahaduta, yang artinya adalah timbunan yang menjadi saksi. Artinya apa yang mereka ikat melalui keberadaan mereka ketika mereka melewati itu, mereka akan diingatkan bagaimana mereka harus menjaga diri mereka, menjaga sikap mereka, menjaga tutur kata mereka, menjaga pemikiran-pemikiran mereka, menjaga sikap mereka terhadap orang lain, terutama orang yang sebenarnya mereka kasihi. Tetapi ada perseteruan, ada pertentangan, ada pertengkaran. Apa yang disampaikan oleh Laban kemudian dinyatakan oleh Yakub. Ya, rambut boleh sama hitam, isi kepala beda-beda. Kalau Laban menyatakan Yegar Sahaduta, maka Yakub mengatakan menamai apa yang menjadi tanda perjanjian antara Yakub dan Laban, yaitu Galeb Mitzpah. Sama-sama berarti tugu, tumpukan-tumpukan batu yang menjadi saksi. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh mereka langgar, ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka hormati bersama. Bahkan dari kata Mitzpah yang artinya adalah menara pengawas, watch tower. Apa artinya? Yakub menyadari dengan baik, dengan benar bahwa Tuhan amat sangat memperhatikan hidupnya. Oleh karena itu dia boleh menjalani langkah-langkah dalam kebersamaan. Walaupun lama dia mendapatkan Rahel, walaupun lama dia mendapatkan dan diberikan Lea, walaupun lama dia harus bekerja dalam kehidupan bersama dengan Laban, tetapi Yakub menyadari semuanya ada di dalam kuat kuasa yang Tuhan nyatakan dalam bahagian kehidupannya. Yakub lebih takut kepada Tuhan yang amat sangat mengetahui keberadaan dirinya. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa dengan berdirinya tugu itu, dia sungguh-sungguh mau berdamai, menerima keberadaan Laban, menerima kondisi hidupnya yang tidak boleh
dirubah, tidak bisa dia rubah, dan juga menerima ketetapan Tuhan apa yang harus dia lakukan di masa yang ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, perenungan bagi kita. Ketika kita diingatkan, mungkin kita pernah berjanji, dan ketika ada orang yang datang kepada kita, menagih, meminta, bahkan menyatakan bahwa kita sudah tidak mengingat janji itu, bahkan kita melewati, tidak melaksanakan janji itu, kita mengingkari janji itu, apa yang akan kita nyatakan dalam seluruh keberadaan kita? Bagaimana sikap kita ketika Tuhan kembali mengingatkan kita? Hidup kita terikat oleh janji, dan hidup kita karena janji. Janji Allah yang menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Janji Allah untuk menghadirkan berita sukacita, bahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah untuk senantiasa berpegang kepada Allah sebagai juru selamat dunia. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika semua dijalani dengan baik, maka hal yang baik juga akan kita alami. Ketika kita mengharapkan sejahtera, sukacita, hubungan yang baik, damai itu berlaku terus menerus, maka mari hadirkan diri kita untuk melakukan sebaik-baiknya karya kasih Tuhan. Menjadi agen-agen pelaku-pelaku yang menyaksikan damai Tuhan. Tuhan mendamaikan kita dengan seluruh keberadaan ketika kita tidak bisa menerima diri kita, ketika kita tidak bisa menerima kondisi saat ini, ketika kita tidak bisa merubah hal-hal yang terjadi menjadi kenyataan bagian hidup kita. Tuhan menghadirkan damai dalam kehidupan kita. Ketika ada hal-hal yang kita gumuli, Tuhan berikan hikmat dan tuntunannya. Sejahtera, ketenteraman, semangat, sukacita kembali lagi mengisi dan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Kita berharap damai itu selalu ada dan menjadi bahagian hidup kita. Mari rendahkan hati. Mari akui keberadaan dan kuat kuasa Tuhan membimbing kita. Mari sadari, cermati hal-hal yang terbaik Tuhan lakukan hanya untuk memberkati dan menyatakan sejahteranya dan keselamatannya bagi hidup dan kehidupan kita. Berjanji boleh, ditepati harus. Berjanji boleh, berdampak damai dan sejahtera menjadi panggilan dan pengutusan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.